Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Kali ini saya akan membahas mulai dari diri, modul 2.1. Adapun pertanyaan pemantik dalam modul tersebut yaitu, bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda. Saya adalah guru kelas 5 di SD Negeri 1 Semanding. Dalam kelas saya terdapat 12 murid yang memiliki keberagaman. Keberagaman tersebut antara lain cara belajar, kemampuan dan daya serap dalam menerima pembelajaran, minat dan bakat, serta latar belakang keluarga. Dalam kegiatan mulai dari diri, ada 3 soal. Soal yang pertama, apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid Anda? Apakah ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Jika tidak ada, apa dampaknya terhadap murid Anda? Adapun tindakan yang saya lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda, antara lain 1. Melakukan asesmen secara berkala untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, daya belajar, dan minat masing-masing murid. 2. Memperhatikan perilaku murid selama proses pembelajaran untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kemampuan mereka. 3. Menjalin komunikasi yang baik dengan murid, orang tua, dan rekan sejawat untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Berikut adalah tindakan yang saya lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid. Yang pertama, saya menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Kedua, saya menggunakan beberapa sumber pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan penilaian afektif, kognitif, dan psikomotor. Perlakuan kepada murid tentu saja berbeda-beda. Yang pertama, bagi siswa tipe visual akan lebih suka pembelajaran dengan menggunakan video atau gambar. Kemudian, bagi siswa tipe auditory akan lebih suka jika saya bercerita atau berdongeng. Kemudian bagi siswa tipe kinestetik akan lebih suka pembelajaran yang dikemas dengan melalui aktivitas fisik, percobaan, dan manipulasi objek. Jika tidak ada perlakuan berbeda, maka murid akan bosan dan melakukan hal-hal yang menurutnya menarik. Salah satu contoh murid saya adalah tipe kinestetik. Jadi ketika saya hanya menjelaskan materi dengan bercerita, maka dia memilih untuk bermain sendiri, kadang mengikat tali di meja lalu disambungkan ke lemari. Soal kedua, sebutkan tantangan-tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keberagaman murid-murid Anda tersebut. Tindakan-tindakan apa yang telah Anda lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Di sini saya memiliki 2 tantangan. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyusun model pembelajaran serta bahan ajar yang berbeda. Kemudian untuk tantangan yang kedua, proses kegiatan pembelajaran membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus menyediakan berbagai macam aktivitas pembelajaran yang dapat dipilih oleh murid sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Berikut adalah tindakan saya dalam menghadapi tantangan-tantangan yang saya dapatkan. 1. Menggunakan materi yang sudah ada dan menambah referensi dari YouTube. 2. Mengelompokkan murid sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. 3. Metode atau model pembelajaran yang saya terapkan sama, hanya bervariasi secara berkala untuk memudahkan instruksi. Soal ketiga, menurut Anda untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keberagaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi? Berikut ini adalah cara saya mengakomodasi tantangan. 1. Melakukan pemetaan kebutuhan gaya belajar murid, dilakukan melalui tes, observasi, atau wawancara. Kedua, menyusun rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Ketiga, melakukan evaluasi dan refleksi secara berkala. Saya Lulu Lailatul Fitriah mengucapkan terima kasih dan salam guru penggerak.